Ideologi Indonesia yang semula Pancasila akan diubah jadi komunisme. Siapa sih yang nggak tahu tentang peristiwa G30 SPKI? G30 SPKI adalah sebuah upaya PKI atau biasa kita kenal sebagai Partai Komunis Indonesia untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Itu kan yang kalian tahu? Padahal tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa ini. Peristiwa ini berawal mulai ketika Insinyur Soekarno mengusung sebuah konsep baru bernama Nasakom atau Nasionalis, Agama, dan Komunisme. Sedangkan TNI AD itu tidak setuju karena dinilai terlalu menguntungkan PKI. Mereka menilai PKI ini memiliki maksud menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Bersama dengan itu terdapat sebuah desas-desus yang menyatakan bahwa ada beberapa jenderal TNI AD yang ingin mengkudeta presiden. Dari sana, Letkol Untung Syamsuri yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden itu khawatir guys. Kemudian, ia membentuk beberapa pasukan untuk menculik para jenderal yang dinilai akan mengkudeta Presiden Soekarno. Jenderal yang dimaksud adalah MT Haryono, Ahmad Yani, J.I. Panjaitan, Raden Suprapto, Sutoyo Siswo Miharjo, Parman, serta Ahana Nasution. Peristiwa ini terjadi tengah malam antara Kamis 30 September 1965 hingga Jumat 1 Oktober 1965. Pasukan datang ke rumah para jenderal dan menyampaikan bahwa mereka sedang dicari oleh Presiden Soekarno. Yang pada kenyataannya mereka tidak dicari oleh Presiden Soekarno. 3 jenderal yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan juga D.I. Panjaitan itu langsung dihabisi di kediamannya. Kemudian jenazahnya dibawa ke markas G30S di Pondok Gede, Jakarta Timur. Sedangkan 3 jenderal lainnya yaitu Raden Suprapto, Sutoyo Siswo Miharjo, dan juga S. Parman itu dibawa hidup-hidup ke markas. 1 jenderal sisanya yaitu Ahana Nasution berhasil kabur. Namun para pasukan salah tangkap guys. Yang ditangkap malah ajudannya bernama Pierre Andreas Tendean. Sedihnya lagi, putri dari Ahana Nasution yang bernama Ade Irma Suryani tertembak dan tidak berhasil diselamatkan. 3 jenderal dan 1 ajudan yang berhasil ditangkap itu langsung dibawa ke markas juga dan langsung dihabisi di tempat. Kemudian 7 jasad tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua tidak terpakai berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter yang biasa kita kenal sebagai lubang buaya. Dari sana, TNI AD sangat-sangat meyakini bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa ini. Mereka yakin PKI ingin membunuh seluruh jenderal yang dinilai anti-komunisme sehingga mereka dapat lebih mudah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Namun, PKI membantah terlibat, walaupun terdapat kecurigaan bahwa Letkol Untung Syamsuri itu terhubung dengan PKI, but we don't know the truth. Setelah sempat menghilang selama 2 bulan, Letkol Untung Syamsuri akhirnya ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian ia diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa atau biasa kita kenal dengan Mahmillu yang menyatakan bahwa tindakan Letkol Untung Syamsuri mengabaikan kepemimpinan Soekarno sebagai pimpinan besar revolusi dan ABRI, sehingga ia pantas dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya terjadi pada tahun 1967 di Cimahi, Jawa Barat. Lantas pertanyaannya, apakah Letkol Untung Syamsuri benar-benar sendiri? Atau justru ia hanyalah sebuah pion yang dijalankan oleh seorang tokoh besar di baliknya? We don't know. Jadi dari sini jelas ya bahwa tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa PKI itu terlibat dalam peristiwa ini. Nama 30 SPKI itu terdengar familiar di telinga kita mungkin karena ketika kita belajar di masa-masa sekolah itu kita kenalnya ya G30 SPKI bukan G30S saja. Padahal faktanya PKI terlibat itu hanyalah sebuah teori dari Nugroho Noto Susanto yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ismail Saleh yaitu Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman era Presiden Soeharto. Mereka berpendapat dalam buku Tragedi Nasional Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia pada tahun 1968. Pada buku tersebut, mereka menyatakan bahwa tokoh PKI merancang peristiwa G30 SPKI untuk menghilangkan para jenderal anti-komunis. Tujuannya adalah memudahkan PKI dalam menyebarkan ideologi komunisme di Indonesia. PKI juga dianggap berencana menggantikan Pancasila dengan komunisme melalui tindakan ini.
Selain teori PKI terlibat, kita akan bahas dua materi lagi yang tidak kalah mind-blowing. Teori yang kedua adalah teori yang menyatakan bahwa peristiwa ini didasari oleh konflik internal TNI AD itu sendiri. Sejarawan Benedict Anderson dan Ruth McVie berpendapat pada buku A Preliminary Analysis of October 1, 1965 COP in Indonesia menyatakan bahwa G30S adalah hasil dari puncak konflik internal TNI AD itu sendiri. Sedangkan sejarawan Harold Kroch pada buku The Army and Politics in Indonesia menyatakan bahwa TNI AD terbagi menjadi dua faksi. Faksi tersebut sebenarnya sama-sama anti PKI, namun memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi Presiden Soekarno yang notabene dekat dengan PKI. Pada kubu Ahmad Yani, mereka hanya tidak suka kebijakan Soekarno yang mengungkapkan konsep Nasakom karena PKI termasuk di dalamnya. Sedangkan pada kubu satu lagi terdapat A.H. Nasution dan Soeharto yang membantah Ahmad Yani yang dinilai terlalu membela Soekarno. Teori ini percaya bahwa salah satu kubu menghabisi kubu lainnya dan mengkambing hitamkan PKI. So, satu dayung dua pulau terlampaui. Teori yang ketiga adalah keterlibatan CIA. Buat kalian yang nggak tahu, CIA adalah Central Intelligence Agency punyanya Amerika. Profesor University of California Peter Dale Scott menulis U.S. and the Overthrow of Sukarno 1965 until 1967 yang terbit dengan judul CIA dan Penggulingan Soekarno di tahun 2004. Pada tulisannya, Peter Dale Scott mengungkapkan kekhawatiran Amerika Serikat tentang kemungkinan Indonesia yang jatuh ke tangan komunis. Pada Perang Dunia Kedua, kalau kalian tahu, Amerika Serikat head to head banget sama yang namanya Uni Soviet, yang notabene merupakan negara komunis. Mereka khawatir Indonesia yang sebesar itu dan baru aja merdeka, kok di dalamnya terdapat sebuah partai yang berkembang dengan sangat-sangat pesat, dan partai itu adalah partai komunis. CIA membuat relasi dengan TNI AD untuk mengkudeta Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI. Selain itu, mereka juga membuat skenario kira-kira apa yang bisa membuat seluruh rakyat Indonesia membenci PKI. Gimana kalau kita bunuh aja para jenderal TNI yang anti-komunis? Teori ini juga seakan-akan didukung setelah peristiwa G30S ini menyebar. Banyak para anggota PKI yang sebenarnya tidak salah apa-apa itu diburu. Bahkan banyak yang dibunuh tanpa suatu alasan yang jelas. Sebelum aku menutup video ini, marilah kita bersama-sama mendoakan para korban yang terlibat dalam kekacauan ini. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan semoga informasi yang aku sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. So, I think that's enough for me. See you next time and bye-bye!